Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3992, 3993, 3994. Ketua Sekte Lama, sekarang saya telah mengatakan dengan jujur, Anda tidak akan memukuli saya, bukan? Dev memandang ketua sekte tua yang tertawa keras dan bertanya dengan ekspresi agak gugup. Bagaimana mungkin aku bisa memukul menantu laki-lakiku yang berbudi luhur? Ketua sekte tua itu tertawa. Menantu yang berbudi luhur? Dev membeku, lalu panik dan melambaikan tangannya. Ketua Sekte Lama, Anda tidak boleh salah paham. Saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan mengikuti kakak perempuan saya. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, jangan jelaskan. Aku tahu bahwa putriku tidak menolakmu. Selain itu kamu telah melihat tubuh putriku. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Ketua sekte tua itu berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana ketua sekte lama tahu tentang fakta bahwa dia telah melihat suling telanjang. Selain itu, ketua sekte lama dikurung di sini dan terkadang gila. Bagaimana dia tahu tentang apa yang terjadi di luar? Ketua sekte lama, ini fitnah, rumor, saya belum melihat tubuh kakak senior Zuling. Dev hanya bisa mengertakkan gigi dan menyangkalnya. Bagaimanapun juga, ini bukanlah sesuatu yang terhormat. Percuma jika kamu tidak mengakuinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku dikurung di sini, aku tidak tahu apa-apa tentang sekte api ungu. Meskipun terkadang indera spiritual saya dikendalikan dan menjadi gila, tapi saya tidak bodoh, kata ketua sekte lama. Melihat ini, Dev buru-buru mengganti topik dan berkata, Ketua sekte lama, apa yang terjadi dengan gejala kegilaanmu ini? Jika saya bisa, saya mungkin bisa membantu Anda menyembuhkannya. Namun, saya memiliki premis, jika saya membantu ketua sekte lama sembuh, saya berharap ketua sekte lama akan menunjukkan kepada saya cara memadukan api pamungkas. Dev ingin mengandalkan syarat ini untuk mengikuti ketua sekte lama sebagai gantinya. Bagaimanapun, metode fusi api pamungkas, tanpa keterikatan kepentingan, orang tidak akan mengajarkannya kepada orang lain. Dev tidak bisa memaksanya. Kamu tidak bisa menyembuhkannya. Aku dirasuki oleh jiwa iblis. Aku tidak tahu bagaimana Huo Yuanting berhubungan dengan seorang kultivator iblis dan menempatkan jiwa iblis di dalam diriku. Untungnya, indera spiritual saya sendiri cukup kuat. Jiwa iblis ini hanya dapat mengganggu indera spiritual saya pada siang hari. Pada malam hari, setelah ada cahaya bulan, energi api pamungkas di tubuh saya akan mengendalikan jiwa iblis dan mendapatkan waktu terjaga yang singkat. Jiwa iblis ini sangat kuat, bahkan aku tidak bisa sepenuhnya menahannya. Kamu hanya berada di peringkat keempat alam kesengsaraan, jadi bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan jiwa iblis atau bahkan menghancurkannya? Ketua sekte tua berkata dengan senyum tak berdaya. Dev, di sisi lain, setelah mendengar ini, tersenyum percaya diri dan berkata, hanya jiwa iblis belaka, saya bisa memukulinya dan membuatnya memanggilku ayah. Dev sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Pada kenyataannya, begitu dia memasuki pintu, dia melihat aura hitam di sekitar ketua sekte lama, dan aura ungu yang menolak. Dia sudah menebak ide umumnya. Sangat mungkin bahwa Huo Yuanting ingin mengendalikan ketua sekte lama dengan mengandalkan jiwa iblis untuk sepenuhnya mengendalikan sekte api ungu. Namun, indera spiritual ketua sekte lama sangat kuat, menyebabkan jiwa iblis terjerat dalam lautan kesadaran ketua sekte lama dan menjadi gila. Sementara terkadang indera spiritual ketua sekte lama akan menang dan dia menjadi jernih. Melihat bahwa dia tidak bisa mengendalikan ketua sekte lama, Huo Yuanting kemudian memenjarakan ketua sekte lama dengan paksa. Kamu masih muda, tapi kamu sangat pandai membual. Jiwa iblis di tubuhku bukanlah kultivator iblis kecil, itu adalah iblis besar. Jika itu hanya jiwa kultivator iblis kecil, aku telah membiarkannya terkubur di lautan api sejak lama. Ketua sekte lama tidak menanggapi kata-kata Dev dengan serius dan berasumsi bahwa Dev membual. Sebaliknya, Dev berkata, Ketua sekte lama, katakan saja ya atau tidak. Jika saya menghancurkan jiwa iblis dan mengembalikan kebebasan Anda, dapatkah Anda mengajari saya metode fusi api pamungkas? Dev punya rencana bagus. Dia akan memasuki lautan kesadaran ketua sekte lama. Jiwa iblis yang ada di dalamnya akan dipertukan dengan Raja Iblis Awan Merah yang ada di lautan kesadarannya. Dev hanya perlu memasukkan jiwa iblis itu ke dalam lautan kesadarannya,
dan Raja Iblis Awan Merah akan menghancurkannya dalam hitungan menit. Raja Iblis Awan Merah adalah iblis besar dari 9 surga, jadi iblis besar itu bahkan tidak dapat dihitung sebagai cucu di depannya. Oke, aku berjanji padamu, tapi katakanlah kata-kata jelek di depan. Jika kamu dirasuki oleh jiwa iblis dan menjadi gila, itu tidak ada hubungannya denganku. Ketua Sekte Tua itu berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menuntutmu. Ketika Dev selesai berbicara, dia kemudian mengulurkan tangan dan menghembuskan auranya. Setelah auranya ini menyentuh aura hitam yang mengelilingi tubuh Ketua Sekte Lama, aura hitam itu langsung menjadi mengerikan. Dan pada saat ini, mata Ketua Sekte Tua itu langsung menjadi kosong, dan seluruh pikirannya dikendalikan oleh jiwa iblis. Dev dengan lembut meletakkan tangannya di atas kepala Ketua Sekte Tua, mencoba membiarkan energi hitam itu masuk ke dalam tubuhnya. Namun, seolah-olah energi hitam itu mengetahui sesuatu. Ia tidak memasuki tubuh Dev dan menyerang lautan kesadaran Dev, tetapi sebaliknya, ia memancarkan energi korosif dan keruh yang mulai mengikis tubuh Dev. Ini tujuannya adalah untuk mengikis tubuh Dev, meninggalkan Dev tanpa tubuh fisik. Hanya saja daging Dev telah ditempa berkali-kali, dan tubuhnya juga telah ditempa dengan api pamungkas. Energi yang keruh ini sama sekali tidak dapat mengguncang tubuh fisik Dev. Melihat ini, Dev kemudian mengoperasikan teknik konsentrasi hatinya dan mulai mengeluarkan kekuatan hisap yang sangat besar, menyerap jiwa-jiwa iblis di dalam tubuh Ketua Sekte Lama. Merasakan kekuatan hisap yang sangat besar, jiwa iblis itu kemudian berjuang mati-matian. Nak, apakah kamu ingin mati? Aku tidak memasuki tubuhmu, bukan karena aku takut padamu, tapi ini adalah misiku untuk mengendalikan orang tua ini. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah sekarang juga dan jangan membuatku kesal. Jiwa iblis itu, melalui mulut Ketua Sekte Lama, dengan dingin mengancam Dev. Bah, kamu sebenarnya takut padaku. Apa kamu takut setelah memasuki lautan kesadaranku? Aku akan memenjarakanmu lalu memukulmu sampai kamu memanggilku ayah. Dev tertawa dingin, terus-menerus memprovokasi jiwa iblis ini untuk memasuki lautan kesadarannya. Kamu kentut, kamu hanya berada di peringkat keempat dari alam kesengsaraan. Bagaimana aku bisa takut padamu? Jiwa iblis itu emosi, suaranya terdengar sangat marah. Karena kamu tidak takut padaku, maka serang lautan kesadaranku dan kita berdua akan bertanding. Aku tidak berpikir kamu berani sama sekali, kamu hanya bisa menindas orang tua itu, pria macam apa kamu? Dev masih memprovokasi jiwa iblis. Ah, anak nakal, aku akan membunuhmu dulu, sebelum melanjutkan untuk mengendalikan orang tua ini. Jiwa iblis sangat marah, dan kemudian seutas energi iblis, seperti pisau tajam, mengalir ke tubuh Dev. Tepat setelah memasuki tubuh, ia langsung menuju laut kesadaran Dev. Selama lautan kesadaran Dev dikendalikan, maka Dev akan menjadi mayat hidup, dan akan mati seperti yang diinginkan jiwa iblis itu. Hanya saja, ketika jiwa iblis baru saja memasuki lautan kesadaran Dev, ia langsung menyesalinya. Dia melihat Raja Iblis Awan Merah menyilangkan kakinya, duduk di lautan kesadaran Dev, menunggu jiwa iblis itu masuk dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, di ruang di atas lautan kesadaran Dev, buku emas Daluo yang berkilauan dengan cahaya kemasan membuat tulang belakang jiwa iblis ini menggigil. Dia menyadari bahwa meskipun Dev hanya berada di peringkat keempat alam kesengsaraan, tapi lautan kesadarannya sangat luas, dan bahkan ada jiwa yang bertahan di lautan kesadarannya. Saat jiwa iblis meninggalkan tubuh Ketua Sekte Lama, Ketua Sekte Lama langsung tersadar, diikuti dengan cepat menutup laut kesadarannya untuk mencegah jiwa iblis menyerang lagi. Pada saat yang sama, Ketua Sekte Lama melihat ke arah Dev, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan berkata, kamu benar-benar memasukkan jiwa iblis itu ke dalam lautan kesadaranmu? Iya, jiwa iblis itu sekarang ada di dalam lautan kesadaranku. Dev mengangguk, lalu kenapa kamu tidak dikendalikan? Ketua Sekte Tua itu bingung bagaimana Dev tidak dikendalikan. Dengan kekuatan Dev, jiwa iblis akan dikendalikan segera setelah memasuki lautan kesadaran. Aku sudah mengatakan semuanya, jiwa iblis belaka tidak bisa mengendalikanku sama sekali. Setelah memasuki lautan kesadaranku, jika aku menyuruhnya memanggil ayah, dia harus melakukannya juga. Dev berkata sambil tersenyum. Ketua Sekte Tua itu memiliki ekspresi bingung di wajahnya, tetapi dia masih tidak mempercayai kata-kata Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa membuka mulutnya dan berkata, panggil aku ayah, panggil dengan gembira, aku mungkin bisa mengampunimu, dan kamu masih punya kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisikmu dan bangkit kembali. Dan pada saat ini, jiwa iblis itu berada di lautan kesadaran Dev, dipegang kerah bajunya oleh Raja Iblis Awan Merah seperti anak ayam kecil yang akan menangis. Dia bisa merasakan aura itu pada Raja Iblis Awan Merah. Itu adalah aura yang hanya dimiliki oleh Raja Iblis. Seorang Raja Iblis dari alam surgawi, baginya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat bertemu dengan seorang Raja Iblis dari alam surga. Dan terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa di dalam lautan kesadaran dari seorang kultivator kecil dari peringkat keempat alam, sebenarnya ada jiwa spiritual seorang Raja Iblis dari alam surgawi yang berada di lautan kesadarannya. Apakah kamu mendengarku? Aku memintamu untuk memanggilku ayah. Raja Iblis Awan Merah berkata sambil menatap jiwa iblis itu. Ayah, ayah, ayah. Jiwa iblis itu berteriak dengan putus asa. Pada saat ini, jangankan menyuruhnya berteriak ayah, bahkan menyuruhnya berteriak leluhur dan kakek, dia pasti bersedia melakukannya. Ketua Sekte Tua mendengarkan suara yang keluar dari tubuh Dev. Warna suara, nafas, itu memang keluar dari mulut jiwa iblis itu. Ketua Sekte Lama telah mengikuti jiwa iblis di lautan kesadarannya begitu lama, jadi dia bisa mendengar dan merasakannya. Ketua Sekte Tua itu tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Dev bisa melakukan itu. Juga tidak mungkin bagi Ketua Sekte Lama untuk berpikir bahwa akan ada Raja Iblis di lautan kesadaran Dev. Baiklah, sudah waktunya untuk mati, Dev berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata Dev jatuh, jeritan menyedihkan terdengar. Dengan lambaian tangan Raja Iblis Awan Merah, jiwa iblis terbang menjadi debu dan berubah menjadi sumber daya untuk kultivasi Dev. Ketua Sekte Lama, bukankah ini waktunya untuk memenuhi janji dan mengajari saya metode fusi api pamungkas? Dev bertanya kepada Ketua Sekte Lama. Saya bisa mengajari Anda, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya, kata Ketua Sekte Tua itu dengan senyum pahit di wajahnya. Sial, kamu orang tua sialan, apakah kamu menipuku? Ketika Dev mendengar ini, dia langsung cemas. Dia telah bekerja keras untuk datang ke Sekte Api Ungu hanya untuk mempelajari metode fusi api pamungkas. Dan dia juga telah membantu Ketua Sekte Lama untuk menghapus jiwa iblis. Sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Menantuku sayang, jangan cemas, kenapa kamu masih mengumpat? Melihat ini, Ketua Sekte Lama buru-buru menenangkan Dev. Saya tidak tahu bagaimana cara memadukan api, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak tahu bagaimana melakukannya. Lalu siapa yang bisa? Dev bertanya dengan gusar. Sebenarnya, metode untuk menggabungkan api tertinggi ada di segel api ilahi dari Sekte Api Ungu kami. Saya memperoleh segel api ilahi itu dari dulu, dan saya mempelajarinya sedikit, yang memungkinkan saya untuk menggabungkan kedua api pamungkas itu. Pemahaman seperti ini tidak bisa diajarkan. Jika kamu ingin menyatukan api, kamu harus mendapatkan segel api ilahi dan memahami keajaiban batin dari segel api ilahi. Aku ingin tahu berapa banyak jenis api pamungkas yang ingin kamu gabungkan. Ketua Sekte Lama bertanya kepada Dev. Begitu ketika Dev mendengar ini, ternyata inilah alasannya. Pemimpin Sekte Lama tidak berbohong kepadanya, jadi ekspresinya melembut dan dia berkata, saya ingin menggabungkan setidaknya 5 jenis api pamungkas. Dev kini telah menguasai 5 jenis api pamungkas, dan mungkin dia bisa menguasai lebih banyak lagi di masa depan. Jadi Dev sekarang ingin menggabungkan setidaknya 5 jenis api pamungkas. 5 jenis. Mata Ketua Sekte Tua itu melebar dan dia berkata dengan terkejut, bagaimana kamu bisa mengetahui 5 jenis api pamungkas? Bisakah kamu menunjukkan api pamungkas sehingga saya bisa melihatnya? Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit malu. 2 dari api tertingginya dia curi dari Sekte Api Ungu. Jika ini terungkap, bagaimana dia bisa menghadapi Ketua Sekte Lama? Melihat ekspresi malu-malu Dev, pemimpin Sekte Tua itu berkata dengan wajah dingin, karena kamu tidak ingin aku menunjukkannya, aku juga tidak akan menunjukkannya padamu. Adapun cara menggunakan segel api ilahi untuk memahami pikiran, aku juga tidak perlu mengatakannya. Tuan Sekte Tua, bukannya aku tidak ingin menunjukkannya, aku hanya khawatir membuatmu takut. Karena kamu bersikeras untuk melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, bola api mulai membakar sekujur tubuhnya. Api tertinggi Iblis Balrog, api merah menyala dari inti bumi, api es putih yang sangat dingin, api coklat dan api ungu. 5 warna api pamungkas yang berbeda melompat dari tubuh Dev. Sial, ini adalah api pamungkas dari Sekte Api Ungu kami, bagaimana kamu mendapatkannya? Ketika Ketua Sekte Lama melihat ini, dia langsung menjadi cemas. Bersambung.